Kebijakan asimilasi puluhan ribu narapidana yang diambil pemerintah untuk meredam penyebaran virus COVID-19 di lembaga pemasyarakatan rupanya menimbulkan masalah baru. Napi asimilasi di sejumlah daerah kembali berulah melakukan aksi kejahatan dan kini membuat resah masyarakat. Dilepasnya para napi tidak disertai dengan kebijakan lain untuk menunjang kehidupan. Satu bulan lebih pemerintah berjuang melakukan berbagai upaya untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Wabah ini berdampak di segala sektor, baik ekonomi, sosial, bahkan hukum. Awal April, Yasona Lawli mengeluarkan Peraturan Menkumham nomor 10 tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan serta penanggulangan penyebaran COVID-19. Sebanyak 30.432 narapidana dan anak bebas melalui kebijakan ini. Dari jumlah itu, 22.412 bebas melalui program asimilasi, 8.020 mendapatkan hak integrasi. Sumatera Utara menjadi provinsi terbanyak yang membebaskan narapidana dengan jumlah 6.348. Kemudian Jawa Timur 2.524 narapidana, Lampung 2.416 narapidana, dan Jawa Tengah 2003 narapidana. Sayangnya kebijakan ini tidak didukung kebijakan lain yang dapat menunjang kehidupan narapidana usai keluar dari lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Sejumlah napi yang baru saja mendapat berkah dari dampak penyebaran COVID-19 ini justru kembali berulah. Di Malang, Jawa Timur, seorang napi yang baru saja mendapat pembebasan kembali melakukan aksi kriminal. Faisal tertangkap warga saat hendak mencuri sepeda motor di Kota Malang. Mantan napi dari Lapas Madiun ini sempat dikeroyok massa saat mengetahui aksinya. Beruntung polisi segera datang dan mengamankan pelaku. Pria berusia 53 tahun ini mengatakan alasan nekat melakukan aksinya. Dengan keadaan corona ini, tidak mana-mana, tidak bisa apa-apa. Dulu waktu ditahan apa? Masalah perkara apa? Ciramar, Pak. Atas perbuatannya, pelaku akan kembali menjalani hukuman penjara. Dalam seminggu terakhir, data laporan kriminal yang masuk di Mapolresta Kota Malang meningkat tajam. Belum genap 2 pekan mendapat asimilasi dan integrasi, mantan narapidana rumah tahanan Kebonwaru, Bandung kembali melakukan aksi kriminal. Pria yang baru mendapatkan asimilasi pada tanggal 2 April 2020 kembali ditangkap oleh Satreskrim Polsekta Astana Anyar Kota Bandung, Jawa Barat bersama satu rekannya. Pelaku bersama dengan satu rekannya melakukan aksi pembegalan terhadap seorang pengendara motor. Polisi terpaksa menembak kaki pelaku karena berusaha melawan saat akan ditangkap. Di asimilasi kemarin keluar, baru beberapa hari dia sudah melakukan lagi. Jadi tetap kasus yang sama dia curas ya. Sama enggak? Nah, melakukan curas yang sama dia, Bang. Jadi kita tangkap dan kita proses sekarang ini. Polisi menyita 1 senjata tajam serta barang milik korban. Sementara itu, selama pandemi COVID-19, Kepolisian Resort Kota Besar Bandung sendiri telah mengamankan beberapa pelaku kejahatan yang memanfaatkan situasi sepi jalanan saat pemberlakuan social distancing. Seorang pemuda yang baru 4 hari keluar dari penjara karena mendapat program asimilasi dan integrasi COVID-19 kembali ditangkap. Agustian baru ditangkap karena melakukan pencurian kendaraan bermotor. Pelaku ditembak petugas karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Ini dapat asimilasi COVID pembebasan. Iya. Seharusnya keluarnya kapan? Yang 5, Pak. Sebulan lagi, Pak. Sebulan lagi. Terus ini kenapa beraksi lagi? Ini buntu, Pak. Kemarin sebelumnya kasus apa? 363, Pak. 363, Pak. Kena hukuman berapa lama? 1 tahun lebih, Pak. 2 tahun lebih. Iya. Kejadian yang Pakai apa meteknya? Kunci T? metiknya pakai apa? Kunci T, Pak. Dari mana kunci T itu? Ini saya yang lama, Pak. Masih nyimpen kok? Iya, Pak. Nyimpen di mana? Bawa kasus, Pak. Sebelumnya, pemuda dengan tato ini menghuni tahanan lapas Tanjung Raja Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 363 KUHP, ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tertangkapnya sejumlah narapidana yang mendapat program asimilasi dan integrasi tentu sangat disayangkan.
Pemenuhan kebutuhan ekonomi menjadi salah satu alasan mereka kembali melakukan aksi kriminal. Lantas siapa yang seharusnya bertanggung jawab untuk mengawasi narapidana yang mendapat asimilasi? Jadi mereka sebetulnya masih berstatus narapidana, tetapi posisinya ada di luar lembaga pemasyarakatan. Nah, siapa yang sebetulnya mengawasi? Kita kenal sebagai Balai Pemasyarakatan. Jadi yang namanya Balai Pemasyarakatan itu adalah lembaga yang mengawasi para narapidana yang ada di luar tembok penjara. Beda dengan lembaga pemasyarakatan yang harus mengawasi mereka di dalam lembaga lapas ya atau di dalam penjara.